Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video menjelaskan tentang konsep dasar kegawadaruratan maternal neonatal. Nah, di sini materi yang akan dibahas adalah yang pertama itu ada definisi kegawadaruratan maternal neonatal. Yang kedua itu ada cara mencegah kegawadaruratan maternal neonatal secara tepat. Yang ketiga itu ada cara merespon kegawadaruratan maternal neonatal secara cepat. Yang keempat ada penata laksanaan kegawadaruratan neonatal maternal cepat, dan ada pengkajian awal kegawadaruratan maternal neonatal secara cepat. Ada peran bidan juga. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kegawadaruratan maternal neonatal secara cepat. Nah, pengertian kegawadaruratan itu kejadian yang tidak disengaja atau timbul secara tiba-tiba. Nah, tidak diduga dan tidak biasanya kejadian yang dapat juga ini situasi serius, dan jika tidak cepat ditangani maka akan menyebabkan kematian atau kehilangan nyawa pasien atau klien. Nah, ada juga kegawadaruratan obstetri. Kegawadaruratan obstetri itu di mana kondisi pada saat kehamilan atau sesudah persalinan. Hal tersebut juga dapat mengancam kesehatan ibu dan anak. Nah, terus ada kegawadaruratan neonatal. Kegawadaruratan neonatal itu kondisi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis, usia kurang dari 28 hari. Nah, ada juga, semua itu bisa dilihat dan ukuran keberhasilan bisa dari cepat tanggapnya seorang penolong atau seorang bidan. Ada juga fungsi vital sesuai urutan ABC. A itu airway itu membersihkan jalan nafas. Nah, pastikan jalan nafas ini tidak tersumbat. Terus ada B itu breathing itu menjamin ventilasi lancar. Terus yang C itu ada circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. Nah, ada istilah kegawatan atau kegawadaruratan. Nah, suatu kejadian serius yang harus dapat mendapatkan pertolongan segera. Terus bila terlambat akan berakibat buruk bisa terjadi pada wanita hamil, wanita melahirkan, atau bisa terjadi pada orang nifas. Nah, ada pun cara mencegahnya. Cara mencegahnya itu ada dengan melakukan perencanaan yang baik. Nah, sebagai bidan kan harus merencanakan semuanya itu dengan baik. Terus mengikuti paduan yang baik dan tidak harus mengikuti paduan undang-undang atau apa, melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap klien. Terus ada cara merespon. Cara merespon itu ada misalnya dengan tim. Kalau misalnya dengan tim itu harus tahu peran mereka masing-masing. Nah, perannya mereka itu apa, dan harus mengetahui diagnosa pasien atau klien, dan tindakan selanjutnya itu apa, tim itu harus tahu. Jangan nanti pas waktu tindakan dia nanya-nanya ke temannya atau siapa. Nah, sebelum itu tuh direncanakan dahulu, tim itu harus tahu semuanya dan memahami obat-obatnya juga. Terus ada penata laksanaan. Penata laksanaan itu bidan itu tidak boleh panik, bidan itu harus tenang, jangan panik, dan jangan membiarkan ibunya sendirian. Jika ibunya sendirian itu minta tolong keluarganya atau suaminya itu suruh datang. Terus bila kita hanya sendiri, kita minta tolong atau teriak biar ada orang yang datang untuk tolong ke kita juga. Kalau kita sendirian, kita nggak tim. Terus jika ibu tidak sadar, maka pengajian jalan nafas. Nah, perhatikan adanya gawat nafasnya menggap, atau lakukan pemeriksaan pada kulit, dilihat kulitnya warnanya apa,
pucat atau tidak. Terus lihat sirkulasi, tanda-tandanya shock. Terus habis itu ada pendarahan per vagina. Bila ada pendarahan, tanyakan kepada ibunya. Apakah ibu sedang hamil? Kalau sedang hamil itu usianya berapa? Terus riwayat persalinan sebelumnya itu bagaimana kondisinya? Terus bagaimana proses kelahirannya plasenta? Terus kaji kondisi vulva atau jumlah darah yang keluar plasenta tertahan. Dan lihat uterus dan kandung kemihnya juga. Terus ada klien tidak sadar atau kejang, tanyakan kepada keluarganya. Kan ibunya kejang, jadi nggak bisa dong kita nanya ke ibunya, jadi tanyakan ke keluarganya. Nah, apakah ibu sedang hamil? Atau kalau sedang hamil usianya berapa? Terus periksa tekanan darah. Terus suhunya juga diperiksa berapa. Terus adakah demam yang berbahaya? Tanyakan apakah ibu lemah. Terus sering nyeri saat berkemih. Terus periksa suhunya juga. Terus ada nyeri di abdomen. Terus perhatikan tanda-tanda jika keluaran darah, terus adanya kontraksi uterus, terus pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan mata kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat nafas. Peran bidan pada gawat darurat kebidanan. Bidan mempunyai peranan penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Nah, bidan itu berperan penting dalam angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pertolongan pada ibu, pengawasan bayi baru lahir atau neonatus, dan pada persalinan. Nah, bidan itu berperan penting dalam persalinan juga. Terus habis itu dalam kegawat daruratan, peran bidan itu ada antara lain melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat. Nah, kita harus mengenalkan kepada ibunya atau kepada keluarganya kalau ini kondisinya udah gawat darurat atau ini kondisinya sudah tidak memungkinkan, harus dirujuk atau gimana. Nah, kita harus menjelaskan ke pasiennya. Terus habis itu stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen. Kita harus menstabilisasi klien atau ibunya dahulu. Nah, bisa dengan pasang infus, pasang oksigen, atau memberikan cairan atau memberikan obat gitu. Terus menjamin kelancaran jalan napas, memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi. Bisa saja menghentikan pendarahan, terus mengatasi nyeri atau kegelisahan kepada ibunya. Terus yang ketiga itu jika di tempat kerja menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu menyiapkan radian warmer, lalu pemanas untuk mencegah kehilangan panas dada pada bayi. Nah, kita kan kalau di puskesmas nih seandainya kan itu alat-alatnya sudah lengkap. Nah, kita menyiapkan semua alat-alatnya, menyiapkan alat resusitasi untuk bayi, menyiapkan alat pelindung diri. Nah, pelindung diri itu seperti APD. APD harus lengkap kalau kita menolong persalinan. Terus menyiapkan obat-obatan emergensi. Nah, sebelum kita menolong persalinan kan pasti kita sudah menyiapkan contohnya oksitosin atau apa itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Terus 4, keterampilan klinik. Kalau di tempat keterampilan di klinik itu mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Peran organisasi sangat penting di dalam pengembangan sumber daya manusia SDM untuk meningkatkan keahlian. Nah, kalau di klinik itu kita bisa menyiapkan atau resusitasi pada ibu dan bayi, peralatannya. Terus memahami dan mampu melakukan metode efektif dari dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir yang meliputi making pregnancy fire, safe motherhood, bonding attachment, dan inisiasi menyusui dini dan lainnya. Nah, di situ kita kan berperan aktif juga dalam imunisasi menyusui dini ya, IMD ya dalam ibu ya. Nah, kita memberitahu kepada ibunya itu gimana cara kita menyusui, gimana cara kita memberikan ASI yang baik, gimana kita memberikan semuanya, pokoknya ciri-cirinya tentang IMD kita harus memberitahu kepada ibunya setelah bersalin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.